Kami datang menyembah-Mu malam hari ini Tuhan, sebab Engkau layak disembah, Engkau layak Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan di sini. Ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Oh, di hidupku Tuhan, di hidupku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya percaya semua ada dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat, semua ada dalam keadaan sukacita yang daripada Tuhan. Biarlah hari ini kita mau datang dengan penuh sorak-sorai kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita atas setiap pemeliharaan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur karena kebaikan-Mu. Kami ada sebagai kami ada. Terima kasih Tuhan, karena sukacita-Mu senantiasa melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Berkat-berkat-Mu senantiasa mengalir luar biasa. Terima kasih Bapa, hari ini Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan, GBI Jalan Profesor Hamka Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara kami, mau menaikkan pujian bagi Engkau ya Bapa. Biar setiap kami Tuhan, boleh bersorak-sorai bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoanya kepadamu. Amin. Haleluya. Karena sungguh besar kasih Tuhan. Mari kita nyatakan. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, amin. Nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa untuk melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Bersama, ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Biar kita meninggikan Tuhan hari ini dengan setiap ucapan syukurmu kepada Bapa. Haleluya. Katakan, sungguh besar, sungguh besar setiamu. Haleluya. Nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa untuk lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau. Haleluya. Melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kami tinggikan. Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan
tinggikan Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang maha luar biasa. Kepada Engkau-lah Tuhan kami menaikkan pujian kami. Oh terima kasih Yesus. Dalam roh, sekali lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan dengan hatimu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Oh Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Kami yang kami tinggikan, haleluya, haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami Tuhan, setiap umat-Mu datang lebih dalam lagi Tuhan, untuk menyembah Engkau, untuk meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan terjadi sorak-sorai bagi setiap umat-Mu Tuhan yang datang beribadah kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama serukan namanya. Yuk. Haleluya. Berseru bagi Tuhan Allah kita yang maha besar, maha kuasa. Oh. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Mari serukan namanya. Haleluya. Bahwa Tuhan yang maha besar, kami datang memuji. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya.
katakan sekali lagi bahwa Tuhan kita maha besar, Tuhan kita maha kuasa. Haleluya. Amin. Katakan bersama, yuk. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Katakan. Raja segala raja. Oh, dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Tuhan serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan, dia luar biasa. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukanlah, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa, ya luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Biar semua berseru karena Tuhan kita maha besar, maha kuasa. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya semuanya berseru menyundukan nama Tuhan yang maha besar, maha kuasa. Kaulah kuatku Tuhan. Amin. Haleluya. Biar Allah saja menjadi kekuatan kita. Puji Tuhan. Meskipun musuh di depan rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Katakan beribu rebah di kiri, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Katakan, takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinan pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Biar Allah sumber kemenangan kita. Bersama katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghalang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaan. Engkaulah kuat kami Tuhan, kebanggaan kami. Haleluya. Kuat tanganmu, perlindunganku,
Kaulah Allah sumber kemenanganku. Katakan bersama, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Katakan bersama lagi, sumber kemenangan. Sumber kemenanganku. Amin. Allah saja yang selalu menjadi kekuatan kita. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Biar setiap kita membuka hati, setiap kita siap untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah hari ini apa yang dimatakan Tuhan melalui hambanya boleh tertanam, boleh berbuah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Puji nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu. Semua karena kemurahan-Mu. Semua karena kebaikan-Mu. Semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus, kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Katakan semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Semua karena kemurahan-Mu. Amin Bapa. Semua karena kebaikan-Mu. Thank you Jesus. Semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus, kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Katakan lekatkan hatiku. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku, haleluya, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan haleluya, sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Oh, lekatkan
biarlah sejalan Tuhan, sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang kubuat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Saat ini dengan mengenal firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, ajari kami mengasihi-Mu dengan cara yang Engkau mau. Ajari kami terus hidup berkenan kepadamu. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid dan hati yang menangkap setiap getaran hati Tuhan. Setiap gairah Tuhan kami tangkap di pagi ini. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini kita sama-sama belajar dari Markus 16 ayat 17 sampai 18. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Pagi hari ini kita melihat, menyaksikan bagaimana Tuhan menjamin kehidupan orang percaya. Hari ini saya mau kasih tema, sudah waktunya bersiaplah. Sudah waktunya bersiaplah. Waktu untuk apa? Waktu yang pertama, waktu kita untuk berubah. Bapak Ibu, kita harus berubah. Karena dunia ini berubah dengan begitu cepatnya. Kita harus terus merubah apa yang tidak baik menjadi baik. Tingkah laku kita tidak ada pilihan. Kita harus berubah ke arah yang lebih baik lagi. Saya berpikir tahun-tahun ini tahun yang luar biasa buat dunia. Tahun yang sebenarnya mencekam. Tahun di mana dunia melewati lembah kekelaman. Itu membuat hati kita tergoncang. Bapak Ibu, 2020 Tuhan memerintahkan saya untuk puasa selama 1 tahun. Jadi setiap bulan kami berpuasa 21 hari. Januari 21 hari, Februari 21 hari, terus sampai bulan Desember. Dan saya lakukan itu dengan konsisten. Kenapa? Saya lakukan itu supaya saya pun berubah. Hamba Tuhan pun belum harus berubah, Bapak Ibu. Karena apa? Akhir-akhir ini saya melihat di YouTube banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan sejak online seperti ini kami juga sering dipanggil untuk melayani perkeluarga. Dan ketika saya melayani satu keluarga, baru masuk langsung sudah dikotbahkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita nggak perlu angkat perpuluhan. Itu berita baru buat saya, tapi ini kabar yang gembira buat orang-orang pelit.
Ya, kabar yang gembira, sukacita sekali. Kalau tidak angkat perpuluhan. Jadi kami berdebat, tapi saya termasuk hamba Tuhan yang tidak suka berdebat. Jadi saya bilang, Pak, baca Alkitab lagi, ini tidak pernah dibatalkan, kitab Maleakhi itu tidak pernah dibatalkan dan sebagainya. Tapi kami berdialog dengan begitu baik ya, sehingga ketika saya mulai khotbah, akhirnya dia juga mulai katakan, wah Bu Pepi luar biasa ya. Saya bilang, saya mah kain kotor Pak. Ya, dia juga katakan tidak ada akhir zaman lagi dan sebagainya. Dan ini setiap kali saya bertemu dengan orang, ternyata banyak hamba-hamba Tuhan juga yang punya pemahaman seperti ini. Nah, kenapa Tuhan izinkan saya doa puasa selama 1 tahun full, puasa Daniel? Karena memang untuk hal-hal seperti ini kita hadapi banyak hal. Itu di 2020. 2021 beda lagi, Bapak Ibu. Saya ingat sekali tanggal 5 Februari. Tuhan bicara di roh saya kuat sekali. Tanggal 5 Februari. Dia katakan, maukah engkau dengan saya selama 40 hari? Dalam tanda petik kita berkencan gitu. 40 hari hanya engkau dan saya. Baca Alkitab. Saya pikir, oh ya sudah 40 hari baca Alkitab, bisa lah. Ternyata 40 hari itu harus menghabiskan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya bilang, aduh Tuhan, kayaknya perintahnya ini kok ekstrim-ekstrim ya. 2020 disuruh puasa, disuruh berbagi full. Tetapi 2021 saya harus habiskan Alkitab dalam waktu 40 hari. Akhirnya saya bingung, gak mungkin Tuhan, gak mungkin. Ajari saya bagaimana memulainya. Akhirnya 10 hari pertama, saya harus menghabiskan 36 kitab. 10 hari pertama, 36 kitab, karena jumlahnya kan 66 kitab, jadi 36 kitab itu harus habis dalam 10 hari pertama. Dan saya mulai bagi, yang saya selesaikan Tesalonika, Rut, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, ayat-ayat yang cuma 4 ayat. Selesai dalam 10 hari. Dan yang berikut tinggal 30 kitab ya, itu 1 hari 1 kitab. Tapi waktunya bagaimana? Tuhan siapkan waktu itu di jam 12 malam, Bapak Ibu. Jadi jam 12 malam sampai jam 4 pagi, saya itu seger. Dan itu 4 jam, sudah 4 jam. Dan bisa menghabiskan bagian Alkitab. Kejadian 1 hari, Keluaran 1 hari dan seterusnya. Mazmur itu saya bagi 3. 50, 50, 50. Ya, kayak minum obat pagi, siang, sore. Dan selesai. Berikutnya, saya lakukan lagi, ini udah yang ketiga ya. Saya lakukan lagi tapi nggak sampai lewat dari 40 hari, sekitar 50 hari. Yang kedua. Yang ketiga baru mulai lagi sampai Desember. Sampai Desember. Karena saya bilang, Tuhan kalau 40 hari nggak sanggup, gimana ya? Karena ada pelayanan, ada kegiatan-kegiatan. Jadi sehari itu kurang lebih 7 jam. Saya bersama dengan Tuhan dan banyak hal yang Tuhan rubah. Jadi kita harus siap dirubah Tuhan. Banyak hal, karena hamba-hamba Tuhan pun kebiasaan-kebiasaan yang jelek pun dibuka sama Tuhan. Kebiasaan dibuka sama Tuhan. Nih kamu begini. Nih kalau kamu mau siapkan firman Tuhan, kamu lakukan ini dulu, ini dulu. Saya gak suka. Wow. Saya dirubah. Dan saya mau berubah. Jadi ini waktunya. Kenapa saya katakan demikian? Kita sedang berhadapan dengan satu kerajaan maut dari 2020. Kayak kerajaan maut itu kayak mengangakkan mulutnya. Siap memakan siapa saja. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun
meninggal karena COVID. Tapi saya percaya mereka finishing well. Mereka mengakhiri pertandingan juga di dalam iman. Saya sampai punya pemikiran begini loh Bapak Ibu, ini bukan doktrin ya. Cuma pemikiran saya seperti ini. Apakah ini kita sudah masuk dalam masa-masa kesusahan? Tapi dibuat cute. Kita nggak rasa bahwa ini udah masa-masa penganiayaan. Bayangkan kita ini makhluk sosial, tapi dikerangkeng. Nggak bisa kemana-mana. Bahkan mau mudik pun nggak boleh. Mau ketemu keluarga pun nggak boleh. Jadi tingkat stres orang-orang dunia saat ini itu global. Tadi pagi, waktu saya mau siap-siap untuk jalan ke sini, sepasang pengantin, ya, baru merayakan pernikahannya, suaminya masih di atas, di apartemen, lantai 7. Dan dia bikin video, mungkin lagi viral ya, dia bikin video dan dia loncat dari apartemen itu. Histeris yang wanita ini. Saya nggak tahu apa meninggal atau tidak, tapi karena sekelibat aja saya saksikan itu. Di video ini sama dia. Baru dia loncat dari lantai 7. Kenapa? Stres. Banyak sekali tekanan-tekanan yang terjadi. Kalau kita nggak kuat dalam menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, kita tidak bisa terus tough. Kita tidak bisa terus bertahan untuk setia. Jadi ini waktunya. Sudah waktunya. Yang kedua, ini waktunya di mana kita terbiasa makan makanan yang keras. Jangan minum susu lagi. Engkau dan saya sudah berapa lama ikut Tuhan, tapi maunya susu. Enggak mau makan makanan yang keras. Kalau Bapak dan Ibu Gembala memberitahukan satu firman Tuhan dan kita tersinggung, enggak ibadah lagi. Ya. Ada satu ciri khas jemaat saya yang saya ngomong dengan jemaat saya. Kalau mereka berantem, langsung gak gereja. Saya bilang kalian ini bagaimana? Satu dengan yang lain musuhan langsung gak mau ke gereja lagi. Kalau kita masih seperti itu berarti menu rohani kita itu cuma susu. Ya, susu itu buat orang-orang yang masih anak-anak. Tapi ini waktunya Bapak, Ibu, dan saya mulai mengunyah makanan-makanan yang keras. Sakit, tetapi itu jauh lebih baik supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi saya mau katakan pada pagi hari ini, mulai membiasakan diri, mulai membiasakan telinga, mulai setel hati kita. Ya, mulai setel hati kita. Ketika engkau direndahkan, ketika engkau tidak dihargai, ketika pelayananmu kok seperti ini saja. Kita setel hati kita ketika ada orang yang ngatain kita, ketika ada orang yang menyinggung perasaan kita. Kita setel hati kita. Yang berikut, kita harus punya perlengkapan senjata Allah. Ya. Kita harus punya perlengkapan senjata Allah dan menguasai perlengkapan itu. Saya punya keyboard di rumah. Hanya punya, tapi saya tidak bisa main. Saya tidak bisa menguasai keyboard itu. Nah, orang Kristen kebanyakan punya senjata tapi tidak pernah digunakan. Makanya kita tidak bisa menikmati ayat 17 ini, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, mereka akan mengusir setan dalam namaku. Perlu senjata. Untuk mengusir setan, untuk melayani pelayanan-pelayanan kuasa kegelapan, roh-roh di udara, kita perlu senjata. Senjata itu bukan kita miliki, tapi kita kuasai. Bagaimana tekniknya. Daud, dia mengalahkan Goliat, bukan baru pertama kali dia gunakan ali-ali. Bukan baru pertama kali, tapi ali-ali itu selalu ada di tangannya. Ketika singa beruang mau menyentuh, mau mengganggu dombanya, dia sudah terbiasa main di situ. Jadi dia menguasai dengan begitu sempurnanya. Sehingga dia bisa berkata kepada Goliat, nasibmu akan sama seperti salah satu daripada beruang itu, daripada
singa, nasibmu akan sama. Kenapa? Dia tahu tekniknya, dia tahu bagaimana, dia bisa mengukur. Nah, orang Kristen, kita juga harus bisa mengukur hidup kita, apakah sudah berkenan atau belum. Ya, jadi Bapak Ibu, saya mau katakan hari ini, sudah waktunya kita bersiap. Untuk apa? Untuk menggembalakan diri sendiri yang ketiga. Ibadah-ibadah online seperti ini, itu choice loh, itu pilihan. Dan ibadah online seperti ini, paling sangat-sangat menolong untuk orang yang malas gereja. Dia gak dinilai lagi. Tidak ada penilaian sama sekali. Kamu mau dengar khotbah saya sambil masak, gak ada yang lihat. Gak ada yang bisa hakimi. Bapak Ibu mau dengar khotbah saya ini sambil setrika, sambil ngegosok, itu pilihan. Tetapi mari kita berkata kepada seperti Yosua, tetapi aku, kami, dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Belajar untuk menghargai ibadah. Sekarang di online ini, ada satu budaya, dari setiap rangkaian ibadah, mereka cuma mau cari khotbahnya. Pujian gak digubris. Saya tahu itu. Ada beberapa teman yang cerita, tunggu khotbahnya. Padahal puji-pujian itu membuat imun tubuh kita naik. Sekarang dunia berubah. Habis kata shalom, lu udah divaksin apa belum? Itu pertanyaannya. Ketakutan. Ya. Jadi kita harus bisa menggembalakan diri kita sendiri karena Bapak dan Ibu gembala gak bisa hadir seperti dulu lagi. Saya tidak tahu sampai berapa lama kondisi ini tetap seperti ini. Saya tidak tahu. Bahkan saya sempat berpikir, jangan-jangan Alkitab udah diangkat ya. Kenapa? Karena banyak hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan. Yang diberitakan kan cuma Alkitab. Kalau separuh aja gak ada, berarti Alkitab juga jangan-jangan pemberitaannya sudah mulai sedikit. Walaupun di online banyak. Tapi banyak perdebatan di situ. Banyak juga hamba-hamba Tuhan yang merasa pengajarannya benar. Dia yang paling benar. Hamba Tuhan A langsung protes. Siapakah Anda? Sehingga Anda menjadi hakim atas kami. Saya nontonin itu semua. Saya mulai berdoa. Tuhan tolong. Supaya kita sebagai hamba-hamba Tuhan tidak jadi tontonan murahan. Buat orang-orang yang mencari Tuhan. Jangan sampai jemaat bingung. Yang berikut, kamu juga harus siap sedia. Bapak Ibu harus siap sedia mendengar suara gembala. Karena banyak gembala-gembala yang lain. Mungkin yang lebih baik. Tapi suara gembala kita harus didengar. Ya, dalam hal ini di sini misalkan Pak Tuni dengan Ibu Debi. Jangan bosan dengar suara gembala. Karena gembala yang ini yang tahu persis makanan apa yang baik untuk jemaat. Jangan cari gembala-gembala yang lain, banyak memang. Tapi nanti engkau bingung. Kalau dia udah masuk di doktrin, kita bingung sendiri. Jadi kita harus siap juga jadi gembala untuk diri kita sendiri. Memaksa diri kita untuk datang kepada Tuhan dengan rasa hormat. Dengan rasa tunduk. Dan jangan sambil setrika, jangan sambil ngegoreng ikan, terus ibadah, jangan ya. Kita tunjukkan bahwa kita serius sama Tuhan. Saya cuma pesan untuk jemaat GBI Hamka. Yuk, ketika hari ini engkau mendengar firman Tuhan, nikmati puji-pujiannya, nikmati kesaksiannya. Jangan cuma pilih khotbahnya saja, tapi ketika diajak ibadah, itu harus ibadah. Saya senang sekali di Ambon, mereka itu sama seperti gereja biasa, rapi, cakep-cakep di rumah. Ya, jadi mereka nunggu khotbah dari saya, kemudian direkam. Jadi saya tahu persis bahwa mereka sedang ibadah dan pakai baju batik rapi semua. Ini yang membuat saya takjub juga. Gak ada tuh yang sambil masak, gak ada yang sambil ngegoreng.
tapi mereka benar-benar ibadah. Bawa Alkitab, puji-pujian semua, lengkap sekali. Yang berikut, kita harus siap ya untuk lapar dan haus akan firman Tuhan. Bapak Ibu, murid-murid Yesus, kenapa hanya 3 orang yang dekat dengan Tuhan? Kenapa hanya 3 orang yang dikatakan murid kesayangan Tuhan Yesus? Di mana Tuhan Yesus ada, di situ ada ketiga orang itu. Kenapa? Karena laparnya beda, hausnya beda. Engkau dan saya sedang berada di satu ruangan yang sama, tapi kita punya rasa lapar dan haus yang berbeda. Dan firman Tuhan katakan, barang siapa lapar dan haus, ia akan kukenyangkan dan akan kupuaskan. Engkau tidak akan dipuaskan Tuhan kalau tidak ada rasa lapar akan kebenaran firman Tuhan. Ketika saya melahap firman Tuhan, saya bilang, Tuhan, ini kok kayak saya kejar tayang. Masa 40 hari harus selesaikan Kejadian sampai Wahyu. Ini namanya kejar tayang. Mata saya sampai kayak kebayang gitu kalau baca Alkitab. Terus saya bilang, Tuhan, memang ini waktunya mepet, tapi kuasai saya dengan roh-Mu. Dan ketika saya baca, pernah beberapa kali saya baca, begitu selesai baca, tadi apa yang gue baca ya? Duh, pasal ini tadi ngomong apa ya? Saya ulang loh. Saya ulang. Saya bilang luar biasa. Tapi yang saya rasa, kok saya kuat ya? Ngadepin badai. Badai kami besar banget. Bapak Ibu, kami lewati masa-masa sulit sekali. Tapi ketika kami sedang melewati masa-masa sulit itu, DM dari Facebook apa semua messenger cuma bilang gini, Pep, boleh nggak aku titip sertifikat rumah? Aku mau pinjam uang. Saya baca itu saya ketawa sama Pak Charlie. Saya bilang, nih lihat nih. Dia nggak tahu masalahnya sama. Dia nggak tahu masalahnya sama. Dalam 1 hari, itu orang datang pinjam uang, mau taruh sertifikat rumah. Dan banyak juga teman-teman hamba Tuhan yang melakukan hal yang sama ke kami. Tapi kami cukup kuat untuk tidak ngomong ke sana sini tentang kesulitan kami. Kenapa? Karena memang saya menikmati firman Tuhan yang Daud katakan, lebih baik 1 hari. Ternyata 1 hari di pelataran Tuhan itu sama seperti 1000 hari di tempat lain. Powerful. Amin. Kekuatannya powerful banget. Ketika tidak punya uang, orang tidak tahu. Orang tidak tahu. Tuhan cover semuanya. Saya baru mengerti kenapa Tuhan ajari saya begitu keras untuk menyelesaikan Alkitab dalam waktu 40 hari. Tapi hanya saya. Pak Charlie tugasnya tidak seperti itu. Dia baca Alkitab seperti biasa. Jadi jangan juga meniru. Karena masing-masing kita punya calling yang berbeda. Jadi Pak Charlie tetap baca Alkitab setiap pagi, tetap berdoa, pujian, penyembahan. Cuma tidak seperti saya. Tapi dia suka ketawain saya kalau lagi baca Alkitab belum selesai. Kayak dia gini. Aduh, waktu dia disuruh puasa 40 hari, saya suka ketawain dia juga. Wih, serem banget nih tugas. Ternyata saya tugasnya suruh membaca Alkitab. Itu kekuatannya luar biasa. Waduh, saya merasa bukan imun roh saya juga yang kuat, tapi imun tubuh saya juga kuat sekali. Kayak kita nggak capek gitu. Kita on fire dan kita bisa nguatin orang dengan mudahnya. Banyak orang telepon. Sampai saya tuh ketika mendoakan orang, saya tahu nih nanti dia akan ada pertolongan. Jadi kayak kemarin ya, dari Ambon telepon bahwa ya dia udah mau mengakhiri hidupnya aja lah. Benar-benar udah gak ada uang. Terus pas saya berdoa, kayak saya lihat, terus saya bilang gini, kalau nggak hari ini atau besok ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Itu kayak ngalir aja, kayak Tuhan yang suruh bilang seperti itu. Dan saya ngomongnya kayak powerful banget gitu, dengan kekuatan. Baru saya ngerti tokoh-tokoh Alkitab ketika Tuhan berkata, maka berkuasalah Roh Allah atas Daniel, sehingga mulut singa itu ketutup.
Maka berkuasalah Roh Allah atas Daud. Maka berkuasalah Roh Allah. Aduh, saya kayak langsung bilang, maka berkuasalah Roh Allah atas Pepi. Saya gitu loh, Bapak Ibu. Dan setelah saya selesai berdoa, siang, malamnya ditelepon sama saudara saya. Puji Tuhan. Begitu selesai kamu doa, 15 menit kemudian, dia dapat pekerjaan. Saya bilang puji Tuhan. Jadi ketika kita mendoakan orang, ketika kita mendoakan orang lain, Tuhan itu kayak taruh rohnya untuk mengatakan dia akan dapat ini. Dari mana Bapak Ibu? Ketika engkau dan saya taat melakukan firman Tuhan. Bukan poinnya bukan di 40 hari itu ya. Bukan saya hebat baca 40 hari, poinnya taat. Poinnya taat. Kita bisa berdoa, nangis-nangis di hadapan Tuhan. Tapi kalau nggak taat juga percuma. Saya bisa bagi makanan dalam 1 tahun. Kalau nggak taat juga percuma. Ini waktunya. Jangan ditunda. Mengapa? Karena dunia sudah tidak sama lagi. Bapak Ibu harus akui. Saya baru ngomong di mobil sama suami. Saya bilang, ini lama-lama ya generasi berikut gak punya teman. Kalau online seperti ini, pertemuan online, lama-lama generasi kita ini, di bawah kita ini gak punya teman. Terus kalau mereka menikah, mau ngundang juga gak bisa loh. Kalau ini terus terjadi. Kita bahas berdua, ya kayak masa penganiayaan tapi dibuat cute. Iblis itu sekarang gak serem loh. Dia berperangnya di logika kita. Makanya banyak Bapak Ibu saya mulai berhadapan dengan orang-orang pintar, dengan teolog. Jadi waktu saya datang ke satu rumah, 5 teolog dan doktor teologi itu hadir di situ. Hanya untuk bilang tidak ada akhir zaman dan tidak usah angkat perpuluhan. Tapi saya dipilih untuk khotbah di situ. Dan ketika saya khotbah, saya cuma bilang kita setel standar dulu ya. Kita samakan standar kita dulu, orang berdosa. Karena ini yang saya khotbahkan juga orang-orang pintar. Harus disamakan standarnya dulu. Karena apa? Saya percaya ketika saya khotbah juga dinilai. Tapi kalau Roh Allah berkuasa, pasti berbeda. Ya, yang berikut, kegiatan-kegiatan ibadah sudah tidak sama lagi. Setiap hari engkau dan saya diperhadapkan dengan pilihan. Jemaat saya bilang, kita seperti ayam kehilangan induk. Terus saya bilang, kenapa kamu berpikir seperti itu? Setiap minggu kan saya kasih voice note. Setiap minggu saya khotbah dan kamu dengar. Dan apapun yang kalian punya persoalan, saya doakan. Beda Bu. Beda. Kalau ketemu ibu baru. Kita rasanya aman. Kenapa? Ya pertama makhluk sosial. Kita gak bisa khotbah begini juga. Awal-awal saya bingung loh. Selamat pagi bangku kosong. Awal-awal saya bingung. Tetapi lama-lama terbiasa. Lama-lama terbiasa. Semuanya sudah berubah. Kalau kita mengikut Tuhan ibarat barang ya, tidak elastis ya. Ya, susah juga kita menyesuaikan diri. Kita harus bisa menyesuaikan diri supaya tanda-tanda ajaib ini terjadi dalam kehidupan kita dan kita punya. Ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Ingat, orang-orang percaya, bukan pendeta, bukan pastor. Tetapi tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Yuk, jadi jemaat yang misioner juga. Jadi jemaat yang bisa melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga gembala kalau ngeliat jemaatnya maju, itu kita senang loh. Senang banget. Dan setiap hari ada kesaksian bahwa mereka berdoa dan doanya dijawab. Itu kita sebagai gembala kayak udah terbayar. Saya ketika melihat jemaat bertumbuh, saya berterima kasih Tuhan. Saya diizinkan menuai apa yang saya tabur.
Jadi kalau jemaat di sini berdoa, bangun hubungan intim dengan Tuhan, saya percaya maka berkuasalah Roh Allah atas jemaat GBI Hamka. Amin. Maka berkuasalah Roh Allah. Sampai pekerjaan kita gembala diringankan. Kita menikmati buah. Gak ada yang paling menghibur kita sebagai seorang gembala daripada hasil buah yang kita lihat. Pertumbuhan anak-anak rohani itu hadiah buat kita. Mereka mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ini bicara tentang mujizat. Kalau kita tidak bisa melakukan mujizat, biarlah hidup kita menjadi mujizat buat orang lain. Kalau engkau dan saya mendoakan orang, dan tidak terjadi sesuatu dengan orang itu, biarlah ketaatanmu dan ketaatan saya mujizat buat orang lain. Ya. Dan biarlah kehadiran kita menjadi jawaban doa. Lebaran kemarin saya kasih hampers buat pemulung, buat manusia gerobak. Dan sepanjang kami memberi, mereka cuma katakan, seumur hidup kami baru terima hampers ini. Kecil, yang kami lakukan kecil Bapak Ibu. Hampers itu harganya satu itu gak nyampe 100.000. Tapi pemulung, anak jalanan berkata, seumur hidup kami baru terima hampers seperti ini. Ada orang yang menghargai kami seperti ini. Kalau bukan ide itu dari Tuhan, saya juga gak berani ngejalaninya. Dan saya percaya gereja ini memberkati lingkungan. Amin. Gereja ini memberkati lingkungan. Gereja ini menjadi garam dan terang di sekitar. Anak-anak mudanya juga menjadi berkat buat keluarga. Jadi kita harus siap untuk menerima segala yang ilahi dari Tuhan. Jangan heran suatu hari tanganmu diberkati Tuhan untuk memberkati banyak orang. Ketika engkau menumpangkan tanganmu di atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Ini waktunya. In God time. Ini kairos Tuhan untuk anak-anak muda. Bersiaplah. Bersiaplah, engkau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Markus 19 ayat 17-18 ini akan menyertai jemaat di sini. Tapi bagaimana caranya? Latihan. Mulai latihan mendoakan orang sakit. Enggak sembuh, enggak apa-apa, namanya juga latihan. Latih. Firman Tuhan katakan, latihlah dirimu beribadah. Supaya ketika engkau memberitakan Injil selesai, jangan engkau sendiri ditolak. Wow. Saya selalu ngeri dengan ayat-ayat firman Tuhan seperti ini. Latih dirimu beribadah artinya latih semua karunia yang Tuhan berikan buat kita. Saya melatih otot-otot rohani saya. Kalau kita biasa olahraga, mulai saat ini diimbangi dengan olah roh. Roh kita juga harus olahraga, otot-ototnya harus kuat. Sehingga ketika kita susah, kita gak pernah ngomong sama orang. Bisa pinjemin gua duit gak? Kita gak bisa ngomong begitu. Kita cuma lokasi terbaik, hadirat Tuhan. Amin. Saya senang sekali kalau bicara hadirat Tuhan. Lokasi terbaik. Ketika engkau udah gak bisa buat apa-apa lagi. Kaki Tuhan. Itu lokasi terbaik. Tahun 2021 ini, engkau cuma butuh Yesus, bukan yang lain. Engkau dan saya butuh Yesus, bukan yang lain. Biarlah kita juga setelah disuntik vaksin versi dunia, kita juga disuntik vaksin versi surga. Supaya iman kita meroket naik dan orang melihat dan berkata, sungguh
dia adalah anak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Hamba berhenti berbicara bahkan tidak sempurna ketika menyampaikannya. Tapi biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakan firman ini. Ini waktunya supaya kami siap sedia. Supaya kami dibentuk lagi. Supaya kami membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan menumpangkan tangan di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mati. Berkati jemaat GBI Hamka, Bu Debi, Patuni, Tobi, dan seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh jemaat tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat satu pujian menyenangkan-Mu. Haleluya Yesus. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Jemaat saya undang bangkit berdiri dan kita menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, jemaat GBI Hamka, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat pagi, Tuhan